A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat serta nikmat sempat untuk berada di tempat ini, yang mudah-mudahan Allah berkahi serta Allah rahmati. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat serta salam semoga Allah curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, pada sehat semua. Nah teman-teman, jangan pada ngantuk ya, soalnya temanya bagus. Saya di sini mau membahas seputar dunia luar gitu ya. Mudah-mudahan menambah wawasan kalian semua di sini. Amin. Nah, saya di sini mau membahas tentang body positivity. Apa sih body positivity itu? Jadi intinya body positivity ini kalau di Google nggak ngerti ya, cuman intinya aja. Ini tuh kayak mencintai apa yang sudah Tuhan atau Allah berikan gitu ya buat kita, berupa fisik kita yang sekarang ini, mau alisnya apa sih panjang sebelah, mau hidungnya bolongnya gede sebelah, atau mau cabi, mau apapun itu pokoknya, artinya body positivity itu mencintai apapun yang udah apa sih ada pada diri kita gitu ya, fisik kita gitu terutama. Nah, tapi bukan berarti dengan kita menerima atau mencintai gitu ya, tapi kita tuh nggak mengurus atau tidak merawat gitu ya. Mungkin kalau yang ihwan, beberapa ihwan gitu ya, ikhtiarnya ada yang memakai facial wash gitu ya, pencuci muka gitu ya. Terus atau ada yang pakai hand body setiap hari biar kulitnya nggak kering. Ya atau misalkan pakai apa sih merek-merek tertentu buat nggak pecah-pecah kakinya gitu ya, mungkin itu salah satu ikhtiarnya, ada yang kayak gitu ya. Kalau kalau ahwat mungkin udah nggak asing lagi gitu ya sama yang namanya skincare gitu ya. Pasti setidaknya walaupun nggak pakai skincare yang mahal-mahal gitu ya, tapi setidaknya itu pakai pelembab atau pakai pencuci muka gitu ya, salah satu merawat dirinya kayak gitu. Pasti gitu ya, pasti. Atau enggak pakai misalkan apa sih? Ya bukan berarti air wudhu doang gitu ya, tapi setidaknya gitu merawatnya itu dengan cara misalkan pakai SPF gitu ya kalau ahwat, yang buat terlindungi apa sih dari sinar matahari misalkan gitu. Ya kalau ahwat gitu ya. Ikhwan juga sebenarnya perlu pakai SPF gitu. Nah, teman-teman, apa sih kayak di Korea ya, contohnya di Korea Selatan itu mereka tuh sangat-sangat merawat diri mereka gitu ya. Jadi mereka itu beranggapan bahwa body positivity itu ya cantik, ganteng kayak yang dilihat-lihat di Korea, apa sih artis-artisnya gitu ya. Nah mereka tuh berpikiran body positivity itu kayak gitu. Nah akhirnya berlebihan lah sampai adanya yang namanya operasi plastik gitu ya. Pasti udah nggak aneh gitu yang namanya operasi plastik. Nah aku pernah nonton salah satu video yang apa sih kayak orang Korea cerita gitu tentang kehidupan mereka di sana, yang apa sih bagaimana caranya mereka merawat diri gitu ya. Dan mereka itu ternyata banyak perusahaan-perusahaan gitu ya di mereka yang tidak memperbolehkan gitu ya laki-laki berkumis atau berjenggot gitu. Karena menurut mereka itu tuh jorok. Mereka tuh berpikir bahwa laki-laki yang berkumis itu jorok gitu, nggak pernah merawat dirinya gitu. Makanya jarang banget sih aku temuin laki-laki Korea itu
walaupun belum pernah ke sana ya, yang berkumis gitu ya, jarang banget gitu. Mungkin ada beberapa tapi bapak-bapak misalkan, tapi jarang itu tuh. Nah, di Korea itu ya, walaupun apa sih, aku belum pernah ke sana juga, tapi di sana tuh emang orangnya tuh glowing wajahnya tuh kalau di jalanan gitu ya, ketemu misalkan pada apa ya, wajahnya tuh pada sehat gitu, kelihatannya tuh pada sehat, terus pada kinclong gitu ya, karena ternyata mereka tuh emang merawat diri mereka tuh sejak kecil. Dari SD mereka tuh udah minimal banget ya, kelas 1 SD nih udah pakai SPF atau pelembab wajah, mau laki-laki mau perempuan itu tuh. Nah, terus pas mereka lahir, misalkan nih, orang tuanya tuh ngelihat bayinya tuh nggak terlalu apa yang diinginkan mereka, misalkan teh, ini mah kurang, ini hidungnya kurang mancung atau gimana gitu ya. Karena mereka tuh emang menjunjung fisik banget gitu. Dan ibunya tuh bakal ngomong kayak gini, oh nggak apa-apa sih wajahnya kayak gitu, nanti bisa dioplas kok pas udah gede gitu. Jadi itu tuh udah hal biasa banget gitu. Nah, terus di mereka itu make up itu harus gitu ya, perempuan mau laki-laki gitu ya, misalkan laki-laki pakai lip balm gitu biar bibirnya terlihat sehat gitu ya, padahal di kita tuh kayak itu tuh hal yang apa ya, kecewe-cewean gitu, tapi di mereka tuh enggak, itu tuh udah hal biasa. Dan paling enggak mereka tuh kalau keluar nggak pakai apa-apa, pakai masker atau enggak pakai topi gitu ya, biar nggak kelihatan sama orang, karena orang tuh pasti berpikir ini orang pucet banget gitu, itu udah biasa gitu di mereka tuh. Terus mereka itu ya dari umur 18 tahun gitu ya, SMA, udah malah dari SMP gitu udah berpikiran bahwa harus ada bagian tubuh mereka yang diubah gitu atau dioperasi plastik gitu. Jadi ketika mereka liburan, mereka tuh bakal oplas gitu ya. Terus harga oplas itu kan paling kecil tuh 10 juta ya. Paling kecil, paling minimal gitu ya. Dan yang paling standar itu operasi plastik di mereka itu bikin kelopak mata, sedangkan di Indonesia tuh orang-orangnya rata-rata pada punya kelopak mata gitu ya, maksudnya berlipat gitu kelopak matanya tuh. Coba lihat teman-temannya. Ya karena itu tuh emang di kita tuh kan biasa ya yang kayak gitu, tapi mereka tuh jarang gitu. Ada orang yang lahir udah ada berlipat gitu kelopak matanya, dan mereka tuh pasti hal biasa itu tuh, hal paling standar gitu. Nah, ketika mereka umur 18 tahun gitu ya, kalau di kita SMA ya kelas 3-an, kan karena di kita misalkan 17 tahun, di mereka 18 tahun, karena di kandungannya tuh dihitung 1 tahun gitu. Jadi pas brojol itu umurnya udah setahun gitu. Jadi di mereka lebih tua setahun. Nah, jadi pas umur 18 tahun ini, mereka tuh udah ditawarin gitu sama ibunya, atau mereka yang minta sendiri gitu. Ibu, aku pengen oplas, misalkan hidung aku pengen dimancungin 2 cm misalkan. Atau pipi aku pengen ditirusin gitu. Itu tuh ibunya pasti bakal apa sih, mengusahakan gitu. Dan walaupun anaknya gak minta, ibunya pasti bakal nawarin pas umur 18 tahun tuh kayak, kamu mau milih laptop yang harganya 24 juta atau mau operasi plastik? Aku mau operasi plastik aja gitu. Di mereka tuh udah biasa kayak gitu. Jadi lebih baik apa sih, nggak punya HP daripada nggak oplas gitu di mereka tuh. Nah kayak gitu. Dan mereka itu pemilih banget makanan. Kalau di kita kan bebas ya makan seblak, cilok, cireng gitu, yang gitu-gitu. Ah biarin bodo amat, mau jerawatan mau gimana juga gitu. Tapi mungkin bagi beberapa orang tuh ada yang memperhatikan hal itu. Tapi di sana tuh misalkan nih makan ayam goreng gitu ya hari ini, terus timbul jerawat satu, oh bulan depan, sampai bulan depan aku nggak akan makan ayam goreng lagi soalnya nanti wajah aku jerawatan. Itu udah biasa kayak gitu. Jadi makanannya pun ada yang nggak berminyak sama sekali, dan ada yang mengandung banyak kolagen yang bikin wajah mereka tuh sehat gitu. Jadi kalau kalian ke Korea suatu saat nanti gitu ya, amin, habis umroh misalkan jalan-jalannya tuh ke Korea, nah kalian tuh pasti nggak apa sih, ya amin, amin kan, amin. Terus kalian tuh misalkan jalan-jalan gitu ya ke kotanya, terus ke supermarket, itu pasti kalian nemuin minuman serbuk gitu yang isinya tuh kolagen untuk mencerahkan misalkan. Itu tuh udah biasa, dan Korea itu produksi kosmetik terbanyak di dunia. Karena sebulannya tuh bisa ngeluarin kosmetik sama skincare itu sampai 20.000 sampel. Itu tuh minimal itu tuh per bulannya, makanya banyak banget skincare-nya di mereka tuh. Nah, jadi dengan adanya operasi plastik ini, jadi semua orang yang ada di dunia ini gitu ya, pasti berpikiran tubuh kita tuh bisa dibentuk dan bisa dirubah dengan mau kita gitu ya, apa mau kita.
sehingga banyak orang yang nggak bersyukur gitu ya. Dan mungkin di Indonesia sendiri sekarang apa sih sudah agak mengikuti gitu ya tren di Korea, tapi namanya beda, bukan operasi plastik, namanya filler. Mungkin beberapa orang ada yang tahu. Jadi filler ini tuh udah booming banget di Indonesia udah dari lama. Misalkan nih hidung kita pengen dimancungin 2 cm gitu ya. Nah, dipasang benang, ditarik benang gitu buat si hidungnya tuh mancung, padahal itu tuh sama aja merubah bentuk, tapi banyak orang yang melakukan hal itu, mau Islam gitu ya, Islam gitu banyak orang yang ngelakuin itu karena menurut mereka itu bukan oplas, tapi sama aja sebenarnya, cuman beda nama gitu. Nah, di kita ini sangat-sangat menjunjung fisik ya, tanpa apa sih? Tanpa dihiraukan lagi gitu ya, nggak usah diraguin lagi gitu. Itu tuh emang fakta gitu. Kayak misalkan kita ketemu sama teman-teman lama, alumni gitu ya. Pasti yang pertama itu yang diomongin selain nanyain kabar. Misalkan, ih kamu apa kabar? Ya Allah sekarang badan kamu gendutan nih, kamu seneng banget ya kuliah misalkan gitu. Itu tuh yang Ahwat ya terutama. Itu tuh setidaknya pastilah sedikit kayak gitu ya. Atau enggak, ih kamu sekarang pendekan ya? Atau apa gitu. Ya, mungkin ada yang kayak gitu mungkin. Itu tuh sangat menjunjung fisik kita tuh. Atau enggak, ih kamu kurusan banget banyak pikiran ya di kuliahan gitu. Atau di pesantrennya nggak betah ya makanya kurus misalkan gitu. Terus misalkan nih kalau kita di jalan nih ya jujur aja, aku juga termasuk. Kita tuh pasti nge-scan orang itu dari atas sampai bawah, misalkan mau kerudungnya nyengsol lah atau sepatunya nggak nyambung atau gimana gitu ya, atau ih ya Allah itu meni pede ya orang pakai itu, pasti adalah terbesit sedikit dari hati kita gitu, karena emang di kita tuh kurang banget penanaman bahwa kita harus mencintai apa yang sudah Allah berikan gitu ya. Makanya kita nanti kalau udah punya anak, kita harus ngejelasin cantik tuh nak bukan kayak Barbie ya gitu, bukan kayak Barbie Ken gantengnya gitu atau cantiknya kayak Barbie gitu ya. Tapi cantik itu nantilah dijelasin. Nah udah gitu, kita itu pasti ya ngelihat kekurangan orang tuh gampang gitu ya, apalagi masalah fisik gitu ya. Dan akhirnya kita berpikiran bahwa good looking atau cantik itu menjadi sumber kebahagiaan gitu ya, nauzubillah min dzalik ya. Jadi akhirnya banyak orang yang apa sih, kalian pernah dengar gak namanya beauty privilege? Jadi orang yang cantik atau yang ganteng itu apa sih lebih dispesialkan daripada orang yang punya kekurangan gitu, hingga yang disabilitas itu dianggap aneh dan gak pantas gitu berada di circle kita gitu ya. Nah akhirnya dengan apa sih orang melihat selalu gitu melihat kekurangan atau selalu melihat fisik itu, timbullah yang namanya body shaming gitu ya. Kalian pasti pernah denger ya namanya body shaming tuh ngehina bentuk tubuh atau ngehina fisik gitu istilahnya. Mau itu diri kita ke diri kita ya, maksudnya mau itu kita ke diri kita gitu ya. Misalkan ih aku tuh nggak cantik, soalnya orang-orang tuh sukanya yang cantik tuh yang cantik yang putih, terus yang pipinya sedikit cabi, yang tinggi, terus yang pokoknya good looking lah gitu. Aku mah nggak kayak gitu gitu. Sehingga banyak orang yang berpikiran kayak gitu ya. Dan body shaming ini ya teman-teman sangat berefek banget gitu bagi beberapa orang di dunia ini gitu ya. Mungkin mereka ada yang bunuh diri lah, ada yang sampai bunuh diri gitu ya dengan celaan atau bulian gitu ya dari teman-temannya gitu. Nah jadi teman-teman semua jadi stop buat body shaming sama teman-temannya sendiri gitu ya, terutama misalkan ya Allah gendut misalkan. Tapi kan ya itu tuh walaupun kita bercanda gitu ya mikirnya, tapi kita nggak tahu loh orang yang gendut atau yang kurang putih itu mereka bisa aja punya perjuangan tersendiri buat mencerahkan badannya, buat ngekecilin badannya, tapi kita nggak tahu aja. Terus kita seenaknya ngomong, ih kamu gendut, kamu itu ya kamu nggak ini ya nggak putih ya kamu misalkan. Itu tuh kita nggak tahu aja perjuangan mereka tuh kayak gimana gitu ya buat mencerahkan badannya gimana gitu. Dan dengan mulut kita ini yang kurang sopan gitu ya, bisa aja banyak menyakiti hati orang-orang atau hati teman-teman kita sendiri bahkan gitu ya. Makanya teman-teman janganlah bully-bulian kayak gitu ya, jangan apa sih body shaming gitu sama teman-teman kita gitu ya. Ya biarin aja dia mau gendut, mau putih, mau hitam, mau jelek gitu ya. Kita kan nggak ngasih makan ya ke mereka gitu ya. Ya istilahnya ya udahlah gitu, biarin gitu. Itu kan sama-sama ciptaan Allah gitu ya. Nah terus
Karena pasti ya di Islam sendiri tuh apa sih yang namanya cantik gitu ya, definisi cantik itu sendiri tuh kayak gimana sih gitu. Nah di Islam sendiri tuh nggak ada standar fisik atau standar ganteng cantik tuh kayak gimana ya, karena kita tahu gitu ya Bilal gitu ya, Bilal bin Robah gitu ya, beliau tuh dijamin masuk surga loh gitu dengan fisik yang Allah berikan kayak gitu ya. Sedangkan apa sih ya banyak gitu ya yang lain yang fisiknya mungkin memang nggak standarnya orang-orang gitu ya, tapi keimanannya sama ketakwaannya tuh lebih dari kita gitu. Nah, standar di Islam sendiri itu yang penting kita tuh selalu menyebarkan kebermanfaatan, seberapa banyak kita menyebarkan kebermanfaatan gitu ya bagi orang lain. Kalau kata Teh Nabila, beauty inside, inspiring outside gitu ya. Walaupun kita misalkan menurut orang fisik kita nggak good looking gitu ya, tapi kita harus menata hati kita untuk selalu bersyukur sama Allah gitu ya. Karena percuma skincare mau 1 juta, mau 500.000 gitu ya, mau 2 juta, mau 24 juta, kalau hati kita nggak tertanamkan rasa syukur, itu tuh percuma gitu, karena kita nggak akan pernah puas sama semua itu. Nah, sehingga kita biasakan diri kita untuk selalu bersyukur dan berbenah hati gitu ya, biar kita tuh nggak cantik di luar aja gitu. Karena nih ya, aku tuh menemukan orang-orang yang memang menurut orang lain gitu ya, fisiknya tuh nggak terlalu kayak yang diinginkan orang lain misalkan gitu ya, standar cantik menurut orang lain misalkan, tapi kita tuh adem aja gitu kalau deket orang itu. Karena apa? Ketakwaan dia tuh lebih besar gitu ya, lebih dekat gitu ya sama Allah gitu, tapi nyaman aja gitu deket sama orang yang menurut orang tuh dipandang fisiknya kayak gitu misalkan. Nah karena itu jadi dia menginspirasi banyak orang tuh bukan dari kecantikannya, tapi apa ya, karena ketakwaan dia sama Allah gitu. Nah, terus sebagaimana ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu dan juga hartamu, tetapi Ia melihat hati dan amalmu. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi cantik itu nggak hanya kita mengurus gitu ya dari luar aja gitu yang orang-orang pengen gitu ya, karena standar cantik itu di Islam sendiri yaitu sebagaimana kita udah kayak gimana sih kita kontribusinya buat Islam gitu ya. Terus amalan-amalan apa yang udah mendekatkan kita dengan Allah gitu ya. Jadi apa ya, mulai dari sekarang gitu ya, kita jangan lagi ngelihat orang tuh cuman dari luarannya aja gitu, karena belum tentu kan dalamnya tuh kayak gimana gitu. Dan stop ya body shaming sama siapapun gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ngehina, langsung temennya ingetin gitu. Misalkan udah mau bau-bau ke body shamingan gitu, temennya harus langsung ingetin gitu ya, ih kamu jangan gitu misalkan ya gitu. Terus ada quotes dari Mata Najwa, tak ada yang harus seragam di penampilan kita, kenapa harus terganggu dengan ekspektasi orang lain, jangan mau didikte oleh ukuran cantik yang dibuat orang lain, ambil definisi kecantikanmu sendiri. Standar kecantikan yang tak memanusiakan kita sebagai perempuan sudah seharusnya ditinggalkan. Sebab perempuan memang bukan pemandangan dan kecantikan, bukan juga untuk diperlombakan. Stop body shaming. Siapa kita yang memberi kita hidup saja tidak melihat penampilan? Siapa kita berani menghina ciptaannya? Saya Hasna Nabila, mohon maaf atas segala kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.